Iya benar. Ada bagian engkau wahai anak Adam saat dilahirkan menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surur. Manusia di sekeliling kamu apa? Pada ketawa. Kemudian fa'mal liyaumika an takuna idza maqaw. Hendaklah engkau berbuat jika nanti pada suatu saat orang-orang yang tadi nangis itu akan mereka menangis. Fi yaumi mautika dhahikan masrur. Sedang pada saat itu adalah di mana saat kamu mati, tetapi kamu senang, berseri-seri. Tapi orang lain tapi apa kuncinya? Fa'mal, ya. Fa'mal liyaumika. Maka banyak berbuat di hari-hari kita dengan kebaikan. Itu sih. Wala tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau itu juga penting juga untuk kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai ya? Makalah 10. Ayyafrahu ghayatul farah. Mohon maaf masih ada ternyata salahnya. Yang dimaksud dengan itu adalah dia senang dengan sesenang-senangnya. Ghayatul farah. Jadi sangat senang. Lihusuli matlubi, dengan tercapainya apa yang dia tuntut atau dia cari. Jadi kehidupannya ini tadi ingin selalu baik, menjadi orang yang terbaik, ibadahnya baik, yang dia minta itu sudah tercapai, maka dia senang. Wa huwa afuwahi ta'ala, dan juga ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak, ada yang bertanya? Iya, silakan. Masalah sholat kita ya. Apa tentang? Di kampung saya itu ada, jadi imam itu sholatnya terlalu panjang, bahkan antara sholat maghrib dan isya. Ada subuh itu ada yang sholatnya pendek. Nah, saya tanyakan itu samakah pahalanya antara sholat yang panjang sama yang pendek? Bahaya ini. Nanyanya bahaya. Sekarang makmumnya senang apa enggak? Senang. Senangnya pendek. Saya itu suka diprotes dulu. Saya ada di tempat saya di sana di Kalimantan, bapak-bapak, ya Allah ya Anda meninggal. Ente kalau imam panjang waktu, padahal kita baca satu halaman ya, satu halaman kan bukan satu lembar, satu halaman itu kurang, itu menurut beliau itu lama. Saya pikir Pak, saya kalau baca surah-surah pendek, waktu ini misalnya, kadang-kadang dia kita kira pendek, tapi sebenarnya panjang juga Pak. Kalau dibaca, hal apa hadis Rasulullah itu lumayan juga. Padahal surah pendek, tapi kita kadang-kadang surah panjang kita kok. Perhatikan saat kita sholat, siapa di belakang ini? Itu Pak, itu yang penting kuncinya itu harus tahu situasi. Kalau nggak satu situasi ya itu diprotes. Kalau udah diprotes namanya sholat ini kan imam itu sama pemimpin Pak. Kalau dia nggak bisa membawa jamaahnya, ya berbahaya ini. Maka di situ, makanya dicari orang yang membacanya terbaik. Makronya benar, tajwidnya, terus benar-benar fikihnya paham, ininya. Jadi wawasannya panjang, luas. Akhirnya saat ngimamin nggak salah apa. Jadi egonya, ini kan yang sering itu ego.
dalam sholat subuh Rasulullah mengajarkan membaca surah Qaf. Ya, itu kan lumayan Pak. Berikutnya surah saja. Panjang lagi Pak. Nah, apakah saat kita sholat kita sudah tahu bahwa di tempat itu mengamalkan surat itu saat hari Jumat subuh? Gitu. Kalau kita udah tahu ya kita harus tahu. Makanya ini ngaji ini penting juga kita. Nah, Rasulullah mengajarkan ini kita protes mulu, kita nggak tahu ilmunya juga. Ngomong malah salah diketawa. Ini sholat subuh kok dia pendek banget. Qul huwallahu ahad. Emang qul huwallahu itu nilainya udah berapa Al-Quran itu Pak? Sepertiga Al-Quran. Baca 3 kali udah hafal mau. Makanya bisa subuh baca qul huwa aja Pak, udah hafal. Itu seperti Al-Quran. Maka tergantung Pak. Kalau dia bacaannya punya hafalannya silahkan. Kalau enggak ya secukupnya. Kalau emang bacaannya itu dulu imam di sini qul huwa Pak, nggak masalah, enak kan. Tapi kalau ini wawasan kita jadi menuju juga perlu yang lain-lain. Tapi kalau hidupnya di tengah orang-orang yang suka ngaji, kitabnya bisa di pesantren, ya itu harus bacaannya juga berkembang. Ya, tergantung melihat situasi kan. Itu Pak, saya pikir kesalahan ya pada imam sebenarnya. Tidak tahu kamu. Masalah pahalanya sama apa enggak sama? Pasti beda. Bapak mengajarkan sunnah suruh baca surah Qaf sama saya ada Pak. Sama baca surah pendek banget, enggak sesuai standar sunnah saat melakukan sholat subuh di hari Jumat. Ya beda pahalanya. Gitu aja. Tapi ya jangan baca waktu lagi sholat surat Yasin. Mau pahalanya tambah banyak, surat Kahfi tambah banyak lagi. Tapi jamaahnya bisa baca insan. Itu juga harus ada. Jadi gitu Pak, insya Allah ya harus tahu situasi. Ya sama ilmunya juga. Ya. Terus imam sujud tilawah itu harus tahu juga gimana biar jamaah tahu sujud tilawah. Maka yang sujud tilawah nggak dikasih tahu, jamaahnya nyusruk semua. Imamnya imamnya nyusruk, jamaahnya bingung. Rukun. Ini imam kemana katanya bilang. Padahal imamnya lagi sujud tilawah. Imamnya bangun Allahu Akbar, dia malah sujud. Nah, ini kan berantakan ini. Itu Pak, kalau ada harus ngomong. Ada yang lain? Imam itu ya. Nah, kita dengar pas sujud. Tadi sempat kita bahas usap. Usap itu lebih ringan pekerjaannya. Air kita kucurkan di sini. Nggak perlu kita ambil begini. Pokoknya muncul di sini. Itu kita sekedar basah. Namanya maskun namanya. Kalau bahasa Arabnya maskun. Kalau guslun itu air dikucurkan Pak. Mau dikucurkan dari keran, kita dingin, ya. Maka guslun itu biasanya pada muka, pada tangan, pada kaki. Kalau kepala di guslun tiap hari keramas berapa kali Pak? 5 kali keramas. Ini yang masuk angin loh. Masuk kelompok-kelompok. Maka hikmahnya banyak sebenarnya. Kenapa kepala itu dengan masuk? Gitu. Kalau guslun tadi dialirkan dengan keran atau ini air diambil terus jadi airnya itu ngalir gitu ibaratnya. Itu guslun. Gitu Ustaz. Jadi itu aja. Ini sebenarnya hanya bakal yang lain.
alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina